Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah Paskah yang kita lakukan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya virus corona, dengan tidak mengurangi sukacita kita sehingga kita tetap dapat berhimpun dalam ibadah Paskah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita memuji Kidung Jemaat 185 bait yang pertama. Saudara-saudaraku, kita serahkan ibadah Paskah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yesus telah menggenapi janjinya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mari ibadah Paskah ini kita serahkan kepada Tuhan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Bapa, Pencipta alam dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama mari kita menyanyi Kidung Jemaat 191. Saudara-saudaraku, Yesus telah bangkit, maut telah menyerah, kebangkitannya menjadi pokok ajaran iman Kristen. Di tengah-tengah pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, janganlah takut dan cemas, sebab Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang mendengar dan peduli. Kebangkitannya menyemangati kita untuk memiliki orientasi hidup pada Kristus, sebab kebangkitannya adalah kebangkitan kita. Kolose pasal 3. Mari kita sambut dengan bersama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi kalihatus swidak pitu. Kita
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat mengikuti ibadah pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan roh kepada setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, singkirkanlah roh kegelapan di sekitar kami, sehingga kami semua hanya dapat mendengar suara-Mu. Bapa, makasih untuk saudara kami, Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga apa yang diucapkannya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, makasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Doa yang jauh dan sebenar ini kami aturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab. Dari bacaan yang sudah kita dengar bersama, Matius 28 ayat 1 sampai 10, tema renungan Paskah kita adalah menjadi saksi kebangkitan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di negara yang berdasar Pancasila. Dan dalam menegakkan kebenaran yang berdasar hukum dan undang-undang, diperlukan namanya saksi. Tugas saksi adalah menceritakan, memberi keterangan secara benar suatu peristiwa
baik yang dilihat, didengar maupun dialami. Saudaraku, tersirat dalam bacaan kita, peran saksi bukan hanya diperlukan dalam hidup berbangsa, melainkan perempuan-perempuan, para murid dan orang percaya juga diutus untuk menjadi saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius pasal 28, ataupun juga di dalam ayat-ayat sebelumnya, peristiwa salib membawa duka yang mendalam bagi para murid, khususnya bagi perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Dijelaskan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain pagi-pagi benar minggu itu pergi ke kubur Yesus. Namun mereka mengalami hal yang sungguh-sungguh dahsyat. Yang pertama terjadi gempa, di mana malaikat Tuhan hadir untuk menggulingkan batu penutup makam. Yang kedua dijelaskan malaikat menyapa perempuan-perempuan itu. Jangan takut, kamu mencari Yesus yang diselamatkan? Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan yang ketiga pesan yang disampaikan malaikat Tuhan, supaya perempuan-perempuan itu pergi untuk menceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan selanjutnya perempuan-perempuan itu bertemu dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudaraku, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, tepatnya perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus, mengubah hidupnya. Yang semula berduka sedih menjadi sukacita. Yang semula takut berganti memiliki keberanian dan semangat. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan Dia dan keperpihakan Allah kepada Yesus. Dengan kebangkitan Yesus, para murid yang tercerai-berai bersatu kembali. Saudaraku, peristiwa kebangkitan Yesus bukan cerita kosong dan bohong, tetapi benar-benar terjadi. Bukan hanya perempuan-perempuan para murid yang mendapat amanah untuk menyaksikan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, tetapi panggilan setiap orang percaya bukan hanya di Yerusalem, Samaria, Galilea, tetapi sampai ujung bumi. Artinya menjadi saksi kebangkitan Yesus adalah panggilan hidup setiap insan yang percaya, termasuk kita semua. Nah, saudara-saudaraku, kita yang hidup zaman ini di sini tidak melihat secara langsung seperti Maria, tetapi kita mendengar, kita mengalami, dan kita merasakan Yesus yang hidup, yang menyertai dan memberi harapan. Pesan Paskah untuk kita semua, mari kita bersukacita, mari kita memiliki semangat dan terus berkarya dalam segala keadaan. Pada akhirnya saudara-saudaraku, melalui kebangkitan Yesus, harapan dan hidup baru menjadi nyata. Sebab Ia, Tuhan Allah yang hidup. Sebagai yang mengalami, merasakan kasih-Nya, mari kita berkomitmen menjadi saksi, hidup dalam kasih-Nya, menyaksikan kasih-Nya, menceritakan perbuatannya, dan melanjutkan karyanya di dunia ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Kita sambut sabda Tuhan dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 206.
Allahku, kasih-Mu sungguh besar. Kebangkitan-Mu menunjukkan hanya di dalam Engkau ada harapan. Kebangkitan-Mu mengubah rasa takut, cemas, sedih, setiap insan yang dialami para murid dan perempuan. Kebangkitan-Mu memberi amanah untuk setiap insan percaya bersaksi, mewartakan Engkau Tuhan yang hidup. Hiduplah di dalam diri kami, bangkitkan semangat kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Minggu Paskah pada hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan dengan baik persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk mempersembahkan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bersama-sama kita mempersembahkan, kita juga akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 293. Kita memuji bait yang pertama. Kasih
Mari Bapak Ibu kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu jika dalam ibadah Minggu Paskah hari ini, Tuhan masih memberi kami sebuah kesempatan untuk boleh mengucap syukur sebagai wujud cinta dan terima kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, Engkau tahu setiap umat-Mu menyerahkan persembahan ini dengan tulus ikhlas dan sukacita. Kiranya Bapa juga berkenan menerima persembahan kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan berkenan untuk memakai persembahan ini menjadi sarana kerajaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Bapa, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu. Apa yang menjadi usaha dan profesi mereka masing-masing, biar Tuhan juga memberkati. Di tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini ya Tuhan, saat ruang gerak kami dibatasi, biar Tuhan juga hadir menyertai setiap umat-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan ya Bapa, sungguh-sungguh Tuhan beserta dan memberkati. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita menyatukan hati masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita. Melalui sabda-Mu, Engkau menyapa, memberi semangat kepada kami. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Dan dalam Tuhan selalu ada harapan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami berdoa, mohon berkat kepada Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Para pemimpin yang sedang mengupayakan untuk memutus rantai virus corona, Tuhan berkenan memberkati. Demikian juga saudara-saudara kami tenaga medis yang berjuang tiada lelah. Demikian juga keluarganya, Engkau campur tangan menjaga, melindungi, memberkati mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami bagian dari masyarakat Indonesia, bersyukur dalam keadaan yang seperti ini, kami tetap dapat merasakan kasih Allah melalui ibadah Paskah. Karena itu gereja Tuhan dimanapun berada yang merayakan Paskah dengan caranya masing-masing, terlebih gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Mojokerto, Tuhan campur tangan dan memberkati. Setiap kegiatan yang dilakukan di rumah, dampak dari virus corona, Tuhan berkenan memberkati. Sehingga di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah himpitan tantangan, kami tidak kehilangan harapan karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Dan kami meyakini di dalam Tuhan ada harapan. Biarlah dengan pengorbanan Yesus, kebangkitan Kristus, iman kami terus bertumbuh dan semakin kokoh. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa mohon berkat Tuhan untuk segenap warga GKJW. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara materi, demikian juga
iman mereka. Tuhan bercampur tanganlah, sehingga rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi atas segenap warga jemaat. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus mengajar kita bahwa dalam hidup selalu ada harapan. Mari menghadapi realita, merangkul rasa cemas, takut, khawatir, bukan untuk kita kalah. Bukan pula sebagai sikap pasrah dan menyerah, tetapi untuk mengalahkannya dan mengubahnya menjadi sebuah kemenangan. Kebangkitannya kiranya menyemangati kita untuk hidup lebih bijaksana. Bersama-sama mari kita menyanyi Kidung Jemaat 363. Mengakhiri ibadah Paskah, mari kita menyatukan hati menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, serta kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai, senantiasa hidup memberkati saudara-saudara semua. Amin. Bapa, terima kasih, kita nyanyikan bersama.